dulu. Bu Nelda, tunggu dulu lihat tanda rekamannya mulai ya. Ya. Udah, langsung. Udah tuh, udah Bu Nelda Nah, ya. Bu Ilina dulu. Nanda cari coach. Nelda jadi coach kan? Iya, iya. Assalamualaikum Bu Nelda. Waalaikumsalam Bu Lina. Saya bisa meminta waktunya sebentar Ibu. Saya mau bercerita tentang apa yang masalah saya di kelas akhir-akhir ini Bu. Silakan Bu Lina, dengan senang hati saya akan mencoba mendengar dan berbagi solusi nantinya. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya anak-anak murid saya itu kurang antusias di dalam menerima pelajaran dari saya. Kemudian mereka juga banyak yang tidak mengerjakan tugas. Boleh dibilang sekitar 50% yang hanya mengerjakan tugas, Ibu. Baiklah Bu, berarti masalah di kelas ya Bu. Jadi Iya, menurut Bu. Bu Lina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya berharap Ibu Nelda bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu. Iya, menurut Bu Lina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Bu? Seingat saya, murid-murid saya ini belum punya buku teks, Bu, buku kurikulum merdeka. Kemudian pembelajaran saya ini terpusat pada guru gitu, dan juga agak monoton. Jadi murid-murid murid-murid saya itu apa namanya kurang bersemangat dia. Begitu Bu, kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu bisa lakukan untuk membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Nah, ini yang saya bingungkan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya. Murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya karena dia tidak punya buku teks, tadi saya agar yang mereka sedang pelajari itu bisa mereka lihat di buku teks tersebut. Kemudian pembelajaran juga harus terpusat pada murid dan murid juga aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya adakan speaking ataupun game supaya mereka itu pembelajaran mereka itu terlihat menarik, Bu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya lakukan. Wah, menurut saya itu rencana yang bagus, Bu. Lalu mengenai tadi ada Ibu mengatakan ya, ada tugas yang diberikan itu anak-anak kurang antusias untuk mengumpulkan tugasnya. Iya, Ibu. Lalu menurut Ibu penyebabnya seperti apa itu, Bu? Kemungkinan karena tugas terlalu banyak mungkin ya Bu saya kasih, atau bisa juga karena buku teks sebagai sumber mereka belajar mereka itu juga tidak ada. Jadi Oh, mereka itu gitu. kesulitan gitu mengerjakan tugasnya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Karena buku belum ada ya Bu, jadi saya masih menggunakan ini buku teks yang di-download di internet itu baru Ibu. Adakah sumber belajar selain buku, Bu? Saya pikir banyak ya Bu ya, seperti kayak di video, di YouTube kan banyak tuh sumber-sumber belajar. Kemudian lagi seperti sekarang kan banyak sekali orang membuat sumber pelajaran tuh dari TikTok atau IG atau bisa juga dari tulisan-tulisan ilmiah yang bisa diambil dari internet.
Betul sekali, Bu. Dan saya yakin sekali apabila hal itu bisa Ibu gunakan sebagai sumber pembelajaran sehingga anak-anak itu antusias dan tidak bosan dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu, Bu, untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin pertama saya usulkan dulu ya Bu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membeli buku teks ini untuk murid. Kemudian saya juga memikirkan merancang gitu pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan seperti video atau video YouTube atau di TikTok. Atau saya juga biasanya kan tugasnya mungkin terlalu banyak ya Bu ya, saya akan kurangi tugas-tugas mereka itu agar mereka bisa mengerjakannya. Kemudian saya juga memberikan tugas mereka itu sesuai dengan minat dan bakatnya Bu. Jadi istilahnya seperti pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Jadi mereka itu terkesan tidak dipaksa mengerjakan tugasnya sesuai dengan minatnya. Kira-kira seperti itulah Bu. Bagus sekali rencana Ibu, Bu. Saya setuju dengan rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Terus Amin. apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu paparkan tadi, Bu? Mungkin komitmen saya pertama itu membuat pembelajaran yang mengasyikkan dengan mencari di berbagai sumber untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya itu menjalankan merdeka belajar dengan perasaan yang senang dengan materi tersebut. Kemudian tanpa unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada mereka. Yang mana yang paling mudah dan yang mana yang paling dekat dengan mereka. Kira-kira seperti itulah, Bu. Wah, bagus sekali, Bu, dan tepat sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, semoga saja Ibu. Terima kasih Bu Nelda atas sharingnya, bantuannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan murid ya Bu ya. Iya, Bu. Amin. Sama-sama, Bu. Gantian. Udah Ibu. Assalamualaikum, Bu Lina. Waalaikumsalam Ibu. Maaf, Bu. Saya mengganggu waktunya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan? Iya, tidak apa-apa Ibu Nelda. Apa yang ingin Ibu Nelda ceritakan dengan saya? Begini, Bu. Ini masalah kegiatan pembelajaran di kelas saya. Saya merasa penerapan keyakinan kelas itu sulit, Bu. Murid-murid sulit sekali menyesuaikan dengan aturan. Jadi untuk menumbuhkan ketaatan pada aturan dari dalam dirinya itu, dari dalam diri murid itu, menurut saya itu sulit sekali, Bu. Salah satu contohnya keyakinan kelas yang akhir-akhir ini mengganggu saya. Mereka itu dalam pembelajaran itu tidak mau diam. Mereka seperti mempunyai dunia sendiri, Bu. Iya. Menurut pengamatan Ibu Nelda, apa yang ini Ibu Nelda capai dengan percakapan kita ini? Uh, uh, saya ingin anak-anak yang bisa menjalankan keyakinan kelas itu dari dalam diri mereka. Jadi tidak setiap hari kita harus menyuruh mereka untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan keyakinan kelas, begitu Bu. Iya ya Bu ya, kadang kan kalau mereka seperti itu terus enggak mungkin juga ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira menurut Bu Nelda dari rentang 1 sampai 10 itu kira-kira kemampuan Ibu Nelda berapa untuk mewujudkannya gitu?
sampai sekarang baru nilai 6, Bu. Nilai 6 ya. Iya, Kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan dalam apa ini? Dalam hambatannya menangani mereka ini? hambatannya anak-anak ini kelihatannya sulit sekali diatur, Bu. Mereka sibuk dengan teman-temannya dan mungkin juga saya kurang bersabar dalam menghadapi mereka, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Ya, kalau kita dalam kelas sebagai seorang guru, sabar itu memang nomor satu ya, Bu. Ya, ya. Iya. Menurut Ibu Nelda, apa kelebihan Ibu kira-kira untuk menghadapi masalah ini? Em, Masalah cara penerapan keyakinan kelas ini supaya itu tumbuh dari dalam diri anak memang beberapa minggu ini mengganggu hati saya. Tapi baru saya ingat, baru beberapa hari ini saya mencoba berbagai cara, Bu. Rupanya, saya baru ingat sekarang. Rupanya setelah saya melakukan pendekatan dengan mereka, Hmm, uh, ya. mungkin berusaha posisi kontrol teman, Hmm, berbicara lembut, saya ya. bisa merasakan mereka itu mau untuk mendengarkan pembicaraan dari saya. Di sisi lain juga beberapa hari ini saya memang mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang Hmm, ada interaksinya saya dengan mereka. Kalau selama ini kan saya hanya memaksa mereka untuk mendengarkan saya, ya kan? iya, iya, iya. Mendengarkan saya menyampaikan pembelajaran, mereka hanya mendengar. Sekarang saya coba triknya. Jadi dalam uh, menjelaskan pembelajaran itu saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Jadi Hmm, saya seolahnya tanya jawab, Bu. ya luar Dan biasa. bagi anak nanti yang bisa menjawab pertanyaan itu, saya kasih reward berupa misalnya Buyung ini bisa menjawab pertanyaan, saya Hmm, kasih gambar bakso. Jadi siapa yang mau bakso, minta sama Buyung ya. Jadi dengan kegiatan seperti itu, anak-anak yang lain itu merasa tertantang. Jadi mereka diam, mereka mendengarkan uh, apa namanya penjelasan saya dengan baik supaya nanti mereka juga mendapat bakso seperti Buyung ya, meskipun hanya berupa gambar. Itu hari pertama. oh gitu. Dari kegiatan itu saya merasa puas sekali, Bu. Oh, rupanya dalam pembelajaran ini tidak bisa hanya satu arah. Saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang ada tanya jawabnya, yang Iya, ada iya, iya. rewardnya ya juga harus ada reward. Menurut saya harus ada reward meskipun rewardnya itu hanya berupa uh, gambar bintang, gambar tusuk bakso, sehingga Hmm, mereka merasa tertantang dan ada tantangannya, ada motivasinya. Mereka juga ingin seperti teman-teman mereka bisa menjawab pertanyaan, gitu Bu. luar biasa sekali, Bu Nelda. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Uh, Kira menurut Ibu, solusi yang seperti itu bisa apa kegiatan Ibu yang seperti itu bisa menjadi solusi gitu, Bu? Dari pengalaman beberapa hari ini ya Bu ya, Oh, memang saya mencoba mencari solusi atas masalah saya. Ya, saya pikir itu bisa menjadi solusi yang baik. begitu ya, Bu. Uh, Kira-kira uh, apa Terus mulai kapan Ibu mulai yang apa kegiatan yang seperti itu? beberapa hari ini sudah saya mulai. Untuk Hmm, kelanjutannya, hmm. saya akan berusaha komit dengan praktik baik yang telah saya lakukan sebelumnya. Oke. Jadi Ibu apa ya seperti itu ya Ibu komitmen dengan melakukan pendekat pembelajaran ini ya Bu ya. Nah, bagus sekali menurut saya komitmen Ibu ini. Semoga usaha Ibu dalam melakukan pendekatan dan melakukan usaha memperbaiki anak semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas dukungan dan waktunya untuk berbagi. Iya, semangat Ibu. Ya Bu, sama-sama Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu, kami sudah melakukan praktek, Bu. Udah selesai Bu Yuli? Udah. Sudah, Bu. Udah. Langsung refleksi, Bu. Sudah. Ya, langsung refleksi. Nanti kalau udah selesai bilang sama Ibu biar diberhentikan rekaman. Mbak, Ibu apa udah juga tadi? Ketika Ibu Usna udah, Ibu Yuli udah coach keduanya nanti bisa potong kan? Oke, yuk. Sudah, Bu. Bisa. Refleksinya kami berdua, Bu, atau itu? Ya. Boleh dulu, boleh. Baiklah, refleksi saya setelah melakukan praktik coaching ini, saya merasa praktek ini sangat baik sekali dalam membantu rekan sejawat untuk mengatasi solusi permasalahannya. Dan yang menarik dari praktik coaching ini adalah dengan metode asking, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi dari diri coach sendiri, sehingga nanti penerapan solusi ini dapat dilaksanakannya dengan sepenuh hati, dan dia akan komit untuk melakukan solusi yang telah dia sampaikan. Bu Linar. Baiklah, refleksi dari saya coaching pada saat ini yaitu adanya kemitraan antara coach dan coachee sehingga pembelajaran coaching ini bisa dilaksanakan dengan baik dan coachee bisa melakukan bisa leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian dalam melakukan praktik coaching ini yang perlu diperbaiki yaitu coach atau saya sebagai coach itu harusnya mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi pada diri coach. Nah, ini saya memang harus berlatih yang tentang melakukan pertanyaan berbobot ini. Kemudian dalam kondisi present atau kehadiran penuh ini harus punya gambaran pertanyaan apa nanti yang akan diajukan. Kemudian dalam kegiatan coaching ini saya sebagai coach harusnya tadi membuat catatan-catatan kecil. Kemudian lagi yang harus saya perbaiki ke depan yaitu harus berlatih dalam melakukan coaching ini supaya terbiasa ketika nanti
coaching dengan murid atau dengan teman sejawat. Nah, intinya itu harus sering berlatih supaya terbiasa bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali masalah yang diajukan coaching. Saya kira begitu, Ibu. Ibu, kami sudah selesai refleksi, Bu. Pak Bakri lagi yang jadi coach. Pak Bakri lagi yang jadi coach. Ya, lanjut. Ya, lanjut Bapak. Bundo, kami sudah selesai, Ibu. Udah. Langsung Pak, udah direkam Pak, langsung. Nanti bisa di-cut ya Bu ya. Tuh udah terekam Ibu, langsung. Langsung silahkan. Oke. Ibu Mel, halo Bu Mel. Bu Mel. Ibu, ya, Masih kami belum kelompok bisa 4, Bu. merekam Bu Mel. Sebentar. Bentar Bu Mel. Bu Ros juga udah dijadikan co-host itu. Kok nggak bisa ya? Bentar Ibu ya.
Berarti udah selesai ya Bu Nelda ya. Boleh Ibu kalau udah selesai. Sudah, Bu. Ya, berarti kalau udah selesai boleh kembali ke main room. Ya, kita tutup dulu. Biar Keluar. Ibu tunggu dulu. Ibu ini dulu. Kita ini dulu. Kita hentikan rekamannya dulu ya.